Oke guys, kali ini aku tuh ada servisan ini jam tangan. Jam tangan ini sudah hancur pada bodinya seperti ini guys ya. Udah termakan usia. Nah, pada di sini kalau teman-teman perhatikan, ini meskipun ganti baterai, andaikan mesinnya hidup, tetap dia tidak bisa hidup. Karena apa? Karena kita lihat di sini. Nah, ini ada garis yang sejajar dengan jarum ini. Ya, ini ada garis yang jarum detik ya, masalah itu jam detik. Ini berarti menandakan jarum detik ini menempel di kaca sehingga itu memperlambat laju mesin, dan jika untuk jangka panjang akan mempengaruhi komponen pada mesin. Nah, gitu. Oke, setelah kita belajar mekanisme, tentunya kita tahu ya, kalau model seperti ini kayak gitu, secara mekanisme yang sudah kita pelajari, itu berarti cara bongkar dan apa itu untuk bodinya, khususnya untuk body service, itu harus dengan cara membongkar kaca, tidak hanya pada backcase-nya saja. Nah, itu sudah diajarkan di konten sebelumnya ya. Sampai sini kalau teman-teman belum paham, teman-teman bisa playback kembali ke daftar putar cara servis jam tangan. Nah, oke, di sini kita akan memperbaiki, berarti kerusakan ini ada pada jelas ini untuk mesinnya ini secara mekanik, yaitu tidak apa-apa, LSPD hidup. Namun yang terjadi kendala adalah jarum. Karena biasanya kalau misalkan sudah mencangkut jarum kayak gini itu tidak bisa diganti mesin kalau tukang servis biasa gitu, yang takut akan resiko, akhirnya dia tidak mau. Karena apa? Kalau misalkan ganti mesin, masa itu ya bongkar mesin atau servis mesin atau ganti mesin itu sama aja. Itu dia harus membongkar kaca. Dan kalau misalkan tidak bisa membongkar kaca ini, maka kaca itu akan pecah. Gitu. Seperti itu tekniknya. Namun teman-teman karena ini biasanya kan miliknya sendiri. Kalau miliknya sendiri berarti berani ambil resiko. Nah, kalau berani ambil resiko, mari kita praktekkan. Nah, seperti itu. Oke, sebelum aku mau memperbaiki bodinya semua ini biar terpasang seperti ini dulu, karena lebih enak. Nah, sebelum saya membongkar, saya akan membersihkan atau dari karat-karat ini yang sudah mengerak. Ini kalau gangster ada namanya kreak, itu istilahnya hama seperti ini. Oke, kita bersihkan ini. Kalau dalam dunia medis ini disebut kanker gitu, yang menempel seperti ini. Oke, kita akan buka dulu seperti ini. Nah, pada penyakit kanker itu sebenarnya adalah bakteri yang menempel di dalam tubuh. Itu kebanyakan itu kalau orang-orang meninggalnya kanker itu bukan karena apa itu, bukan karena kankernya, tapi karena apa itu terapinya, karena apa itu sinar laser yang masuk itu. Sebentar tak tanya biar lebih akurat. Ya, kanker itu di kemoterapi ya, itu orang meninggal, yaitu mayoritas orang meninggal bukan karena dari penyakit kanker itu sendiri, namun karena kemoterapi itu. Itu yang sudah punya penyakit kanker tentunya paham apa itu kemoterapi ya guys ya. Namun jika kanker ini tidak diobati juga gitu, itu maka akan sangat sakit ya bagi yang merasakan. Tapi mudah-mudahan kita semua termasuk saya keluarga tidak mengalami hal seperti ini. Namun karena kita ini membahas ilmu pengetahuan, jadi kita bahas gitu guys ya. Namun kita tetap berdoa supaya tidak mengalami hal yang seperti ini gitu. Oke,
kemoterapi itu beresiko. Pengobatan kemoterapi itu beresiko, terutama pada perenggangan tulang-tulang dan lain-lain itu sangat beresiko. Namun kalau tidak diobati dengan kemoterapi ini, rasa sakit untuk penderita kanker itu sangat-sangat sakit. Nah gitu, karena kanker yang tumbuh di dalam organ kita itu mengganjal fungsinya, mengganggu fungsinya, sehingga menyebabkan rasa sakit yang luar biasa gitu. Untuk pencegahan alternatif, teman-teman bisa mengkonsumsi yang mengandung vitamin C. Ini untuk mesinnya enggak apa-apa guys. Kita lepas dulu ini guys ya. Nah seperti ini tuh dia, karena di sini tidak ada sambungan di sini, yang otomatis untuk membukanya itu adalah dengan cara ini ini namanya itu membongkar kaca. Nah untuk membongkar kaca sendiri teman-teman ini perlu diperhatikan, itu tidak bisa langsung dari sini gitu, bisanya bisa, namun dia ada resiko seperti itu. Nah seperti yang saya katakan tadi, kemoterapi itu ada resikonya juga, mengobati namun ada resiko gitu. Kalau orang di kemoterapi hingga 3 kali itu fisiknya akan menjadi sangat lemah. Begitupun kalau ini tak lepas dari sini, maka ini akan menonjol di sini. Nah, itu ada istilahnya itu resiko. Maka untuk meminimaliskan resiko, aku akan mencoba seperti ini guys. Dari sini, dari ujung sini. Nah, ini kalau misalkan aku dari ujung sini tak congkel seperti ini, nanti resikonya juga di mesin. Nah gitu. Ini kita berpikir dulu bagaimana untuk meminimaliskan resiko ini, supaya ini pun juga bisa lepas gitu. Maka yang umum dilakukan adalah, kalau ada kain, saya cari dulu kain. Ini kain bisa enggak ya? Aku menggunakan kain inilah, kan sama-sama kain gitu. Sebagai upaya kita untuk meminimaliskan resiko gitu. Oke, di sini kain ini tak double aja. Kalau terlalu tebal juga nggak masuk gitu. Kalau seperti ini juga kurang. Nah ini, kalau ini terlalu istilahnya terlalu kecil, sehingga nanti saat menekan maka lajunya itu akan menjadi nampak runcing. Kalau sudah runcing, maka tetap yang namanya benda yang lunak seperti ini secara fisika itu pun juga akan mengalami dampak. Nah, itu seperti laju peluru kan kecil, panah itu. Namun kalau misalkan itu beton itu tidak, namun kalau dalam objeknya itu rusaknya parah. Kalau kecil menusuk, rusaknya kecil, tapi satu titik ini bisa menyebabkan kerusakan yang fatal gitu. Wah ini kalau misalkan ini juga gak masuk, ini juga tidak masuk guys. Bagaimana ini guys? Oke, karena kita juga dibeli akal, dibeli logika, kita coba dulu mengangkat mesinnya dulu, supaya resiko terhadap mesin, karena kalau aku menggunakan itu tadi ada istilahnya resiko di mesin, itu menjadi lebih berkurang. Nah ini kita angkat mesinnya dulu seperti ini. Nah, karena ini diameternya kecil, kalau kita langsung tonyok set seperti ini di dalam ini kan aku mengambil di pinggir. Kalau di pinggir ini tak congkel begini, otomatis yang menjadi korban adalah mesinnya ini. Nah untuk meminimaliskan resiko ini, bukan berarti saya menghindari resiko, tapi meminimaliskan resiko, saya angkat dulu mesinnya seperti ini guys.
Nah seperti ini dirasakan, nggak bisa asal. Karena apa? Kalau tidak itu nanti mesinnya pada as jarum detiknya itu akan patah. Ini patah enggak? Oh ini enggak. Kita bisa lihat dari samping begini. Sampingnya ini guys. Nah dari samping seperti ini. Oke kita lepas dulu. Nah setelah kita melepas mesin, yang berarti jarum-jarum di dalam ini pada lepas gitu. Lalu kita coba untuk di pinggir. Ini resiko pada mesin sudah hilang. Apakah saat kita ini, nah ini juga tidak bisa. Oke kita untuk antisipasi, tetap antisipasi ya, kita gunakan matras. Matras ini bisa berupa kain atau alas-alas, bisa berupa apa saja yang penting bisa masuk. Di sini adanya apa? Aku nggak tahu di sini adanya apa ini. Kalau kain misalkan, kain ini tidak cukup masuk. Kalau misalkan cukup masuk, dia harus gunakan apa itu, gunakan apa yang namanya, oh ini bisa ndak ini kalau tak masukin dulu, karena ini kan runcing, itu karakteristiknya runcing dalam fisiknya. Kalau fisik runcing itu istilahnya itu tajam dan itu sangat rawan, nah, gitu. Karena barang yang kita akan servis adalah barang-barang lunak gitu ya, barang yang memiliki tingkat kekerasan lebih lunak daripada kekerasan besi ini. Kalau aku menggunakan ini di sini gimana? Ini kita coba untuk meminimaliskan resiko gitu. Nggak usah pakai gini sebenarnya, bisa, tapi ya istilahnya mau berani resiko gitu. Karena kita di sini adalah meminimaliskan resiko itu sendiri, antisipasi upaya, istilahnya jaga-jaga. Kalau orang tuh hati-hati. Seperti ini guys. Nah oke kita akan bisa cek ini. Kalau misalkan kacanya retak ya berarti kita gagal gitu saja. Yang penting kita upaya untuk sebisa mungkin tidak retak. Sebentar. Upaya kita itu tidak berhasil di sini. Kita tambah menggunakan ini saja, nah, gitu kan, menggunakan ini. Kalau ini tak pojok tengah ini bisa ndak gitu. Ini kalau tak tekan tetap jebol ininya satu ini. Oke kita berpikir karena ini harus wajib untuk dilepas. Kalau tidak dilepas maka jam itu tidak akan bisa. Kalau aku dari sini bagaimana? Kalau aku di tengah ini ini akan jebol.
Oke, kita dari sini lagi, namun ini butuh proses ya. Dari samping sini saja. Ini sudah mulai apa itu, gara-gara tekanan saya tadi ini sudah bisa, tapi agak susah. Ini bisa guys, ini bisa. Nah kalau aku paksa kayak di sini nanti akan jadi luka seperti ini. Nah ini agak dekok karena aku menekan meskipun menggunakan kain, tapi kain ini tidak bisa sejajar, yang berarti saya harus menekan seperti ini. Ini tidak bisa guys, sebentar untuk mencari, aku cari alat lagi. Nah kebetulan aku di sini punya pipa istilahnya pipa setengah pipa yang kecil seperti ini ya, yang bisa masuk seperti ini. Aduh, ini meskipun kurang besar dikit, tapi kita tetap coba bisa atau tidak. Ini adalah upaya untuk mengantisipasi resiko guys. Dan aku terlalu berambisi tadi ya, tekanannya terlalu kuat sehingga menjadikan ledakan dier seperti ini. Namun resiko itu bisa diatasi. Namun karena aku belum pernah menjalani hal seperti ini sehingga terjadi ledakan seperti ini gitu. Namun ledakan ini itu tidak menyebabkan resiko yang dimana kerusakan pada plat seperti ini. Dan ini meledak dar gitu. Oke, ini jarum-jarumnya ini pada kocar-kacir. Kita di sini sudah selamat ya, gitu artinya tidak terjadi kecelakaan saat menyervis, tidak merembet ke komponen lain atau order lain gitu. Oke, setelah kita bisa potong seperti ini dari mesin apa ini di sini semua ya, di sinilah rangkaiannya. Kita juga gitu. Nah, seperti ini. Oke, kita capit di sini. Nah, tinggal ini adalah apa itu tugas kita ini dulu. Gitu. Jadi kita akan memperbaiki ini secara bagian demi bagian, step by step. Terus apa itu yang mana dulu yang bisa diperbaiki, maka kita perbaiki dulu secara berurutan, istilah seperti itu, secara urutan atau secara apa itu tumak minah gitu. Oke, kita akan perbaiki pada bodinya ini guys, menggunakan ini ya, remove color gitu, meremove warnanya. Oke, kalau ini kelamaan enggak gitu, kalau kelamaan ya enggak usah, kita enggak usah menggunakan alat ini maksudnya gitu.
Ini kalau misalkan aku mengibaratkan ini seperti kanker, maka ini adalah apa, pengobatannya. Nah, setiap pengobatan itu juga ada resiko. Kalau yang mau cepat tidak sakit, bukan cepat sembuh ya, mudah-mudahan sudah sembuh, tapi lebih kemoterapi itu lebih meringankan rasa sakit itu ya, kemo. Namun kemo ini ada yang namanya resiko tadi, yaitu efek samping. Efek samping itu masuk bagian pada resiko, masuk kategori resiko efek samping seperti itu. Nah, begitu. Lalu dalam psikologi juga ada istilahnya sindrom. Oke, kita bahas ini. Sindrom kelemahan, berarti ini istilahnya apa ya? Down syndrome, lemah mental, istilah seperti itu. Ini aku menggunakan, kalau aku menggunakan ini gimana? Oke, aku menggunakan ini dulu sebagai upaya remove. Nah, ngomong-ngomong soal Down syndrome ini, aku juga punya pengalaman di Down syndrome ini, guys. Jadi waktu anak saya kemarin tuh, alhamdulillah sekarang udah selamat. Dan mudah-mudahan teman-teman yang sedang berjuang menghadapi ini juga bisa cepat-cepat lepas dari sini. Nah, gitu. Setelah meningitis yang menyerang saraf otak, nah gitu, atau istilahnya itu apa, kemarin itu meningitis selaput otak ya, itu pecahnya selaput otak, itu saraf otak ini. Maka mudah-mudahan yang sedang mengalami ini saya kasih dukungan tabah dan bisa menjalani gitu. Itu setelah keluar dari ICU gitu, itu meskipun di dunia kedokteran tidak dijelaskan spesifik hal ini, namun setelah saya pelajari itu ada namanya Down syndrome. Down syndrome yang artinya gimana? Itu ada pada fisik, yang berarti dia mengganggu sistem motorik pada otot, gerakan pada gerakan anak, tubuh anak itu menjadi lemah pada sistem motorik. Lalu pada sistem otak sendiri itu terjadi lupa ingatan, lemah ingatan. Nah, itu Down syndrome. Pada Down syndrome ini yang banyak dialami orang, sebenarnya itu banyak pada orang sehat pun juga banyak gitu. Pada orang sehat juga banyak. Tergantung kadar dari Down syndrome ini. Tingkat Down syndrome kalau di dunia kanker kan ada stadium 1 dan 2, dunia medis maksud saya, enggak cuma kanker, ada istilahnya stadium 1, 2 dan 3 dan sebagainya gitu. Ini kok udah tak gunain ya, aku cari yang baru aja lah sebagai upaya pelepasan sindrom pada fisik. Down syndrome pada ilmu psikologi itu bisa menyerang anak-anak yang memiliki daya ingat yang rendah dan juga memiliki kelemahan dalam kecerdasan emosional, juga bisa. Juga pada anak-anak yang dididik seperti saya itu dari kecil itu dididik secara liar tanpa pengawasan orang tua gitu, itu juga istilahnya mengalami istilahnya Down syndrome, namun dalam stadium yang tidak parah atau tingkat tidak parah. Lalu juga ada yang tingkat parah, itu biasanya oleh faktor keturunan, faktor kecelakaan genetik gitu juga bisa gitu. Faktor
faktor lainnya. Nah kalau anak saya kan kemarin kan meningitis, dan meningitis disebabkan oleh virus gitu. Setelah meningitis maka ada istilahnya Down syndrome, kelemahan pada motorik anak maupun IQ anak. Nah, itu kalau misalkan dijabarkan luas juga akan mempengaruhi mental anak gitu. Kalau di sini, kalau itu yang saya alami adalah anak, namun itu terjadi pada setiap orang tuh ada istilah Down syndrome seperti itu. Terus setelah psikologi, namun dalam dunia medis tidak atau dunia psikologi itu tidak dijelaskan secara detail, namun mekanismenya itu sama. Nah, gitu. Faktor utama yang mempengaruhi Down syndrome ini adalah otak gitu. Karena kita sudah belajar logika ya, itu adalah suplemen untuk otak. Kalau tidak percaya, teman-teman bisa tanya dokter maupun dari dokter spesialis organ itu saya masukkan adalah fisik, maupun spesialis mental itu adalah psikologi. Bermain game apakah itu nutrisi untuk otak, suplemen otak? Itu iya, main game itu suplemen untuk otak sebenarnya gitu. Main game. Namun suplemen ini harus ada resepnya gitu. Kalau nggak banyak bisa tanyakan ke dokteran. Kalau digunakan resep yang salah, maka game ini akan merusak otak juga. Nah, gitu. Itu ada kadarnya. Mungkin di sisi lain game ini adalah perilaku negatif, terutama bagi pendidikan maupun orang tua, itu perilaku negatif. Sebenarnya game ini adalah perilaku positif apabila digunakan dengan benar. Nah, gitu. Yang dikira negatif justru malah positif. Kita tidak bisa gitu. Oke, pada anak yang mengalami Down syndrome kemarin saya itu ada pengobatannya, guys. Adanya penyakit pasti ada pengobatan. Down syndrome itu diobati, namun di sini aku tidak menerangkan secara spesifik ya, itu karena keadaan penyakit ini yang bisa diketahui adalah dokter yang memeriksa, atau istilahnya kalau Anda orang tua ya Anda sendiri yang lebih paham, kalau ada kerabat ya Anda sendiri yang lebih paham sebagai kerabatnya, orang terdekat, melihat secara fisik. Pada waktu itu dokter spesialis anak itu memvonis anak saya memvonis anak saya kemungkinan untuk selamat itu sangat kecil, berdasarkan pengalaman dokter tersebut. Itu selamat itu sangat kecil, dan andai kata selamat, anak ini akan mengalami istilahnya itu cacat. Nah, gitu. Yang dimaksud cacat dokter ini adalah cacat fisik, atau kalau saya menyebutnya adalah Down syndrome. Nah, gitu. Berarti Down syndrome-nya ada pada fisik, karena seperti saya sebutkan tadi, Down syndrome itu ada pada mental dan fisik. Di sini kita kan sudah mempelajari logika ini, berarti logika kita mempelajari otak secara dasarnya gitu. Yang kalau mau secara detailnya ya harus belajar sama dokter spesialis otak gitu. Karena kita ini belajar dasarnya ya, dikit-dikit ya kan tahu gitu maksudnya. Untuk mengobati anak Down syndrome ini yang lemah mental itu diperlukan apa? Nah, dulu dokter kan memvonis ke saya itu kalau andaikan selamat itu akan terjadi cacat. Nah, begitu pada fisioterapi, terapisnya ini itu juga mengatakan hal yang sama berdasarkan kasus yang pernah maksudnya mereka alami. Dia
mengatakan seperti itu karena dia lebih paham ya, gitu ya, karena sudah sesuai pengalaman. Sedangkan saya sebagai orang tua itu hanya bisa menangis dan bersedih. Namun saya punya keyakinan bahwa anak saya akan sembuh gitu. Andai kan, tergantung prosesnya ini lama tuh, aku sudah menyiapkan mental saya gitu. Lalu setelah itu tidak boleh pulang, dirawat inap di rumah sakit itu selama 25 hari. Lalu saya memaksa untuk pulang, yang artinya saya itu lebih paham perkembangan anak saya ketimbang dokter yang merawat anak saya 1 hari sekali atau 2 hari sekali gitu. Jadi ini selang yang menjurus ke kan dia makannya itu setelah meningitis, setelah dari ICU itu kan dia menggunakan selang sebagai itu makanan ya, sebagai makanan. Itu makannya dengan susu yang disuntikan di selang ini yang masuk ke dalam perut itu lewat hidung. Nah, ini adegan berbahaya yang tidak boleh ditiru kalau tidak memiliki pengalaman atau ilmu khusus di bidang medis. Ini sekedar cerita, jangan ditiru gitu. Selang itu saya cabut sendiri, gitu. Lalu saya ajari bagaimana supaya anak ini, kan aku sudah melihat tanda-tanda bahwa dia sudah siap untuk menerima makanan dari mulut gitu. Dokter tidak mau mencabut, maka saya cabut sendiri gitu. Lalu aku minta pulang, pokoknya pulang gitu. Setelah pulang itu totalan habis berapa puluh juta itu. Wah, keadaan kita kan memang tidak ada uang segitu. Dan untungnya itu kemarin ditolong oleh yang namanya BPJS. Sebelumnya saya terima kasih kepada pemerintah dengan program BPJS ini. Itu BPJS saya urus ketika anak masuk dalam RS gitu. Namun kan aku melihat kalau dia di rumah sakit ini itu, maka dia akan semakin parah. Akhirnya saya memutuskan untuk membawa pulang. Itu saya berikan analisa ya. Kalau teman-teman tolong kalau misalkan nggak punya ilmu medis gitu, tolong jangan diikuti ya. Saya nggak mau memberi contoh yang negatif karena ini hanya terjadi untuk saya dan saya mengalami, atau orang-orang yang paham tentang medis. Kalau teman-teman jangan ditiru, saya harapkan jangan ditiru ya gitu. Terus saya lepas sendiri, lalu saya minta pulang, dan dokter di situ karena anak yang kemarinnya itu baru bisa berjalan, dan di situ direset kembali menjadi 0 dari ingatan gitu, maupun sistem motoriknya tadi yang awalnya bisa duduk sekarang tidak bisa apa-apa, mata juling, tidak bisa menggerakkan leher gitu. Semua motoriknya itu lemah, yang saya namakan sindrom Down syndrome tadi. Sindrom Down itu sama aja gitu. Saya pulang setelah saya mencari banyak informasi tentang terapis ya, fisioterapi, baik dari wawancara saya terhadap terapis itu, baik dari ilmu-ilmu lain gitu. Maka saya merangkum sebuah ilmu fisioterapi yang sudah saya terangkan, namun di situ karena kemarin faktor waktu aku nggak bisa menjabarkan secara langsung. Fisioterapi, sebentar kok alatku kok jelek ini. Fisioterapi itu aku lihat sesuai
penyakit anak saya. Nanti kalau misalkan teman-teman punya mengalami hal yang sama, itu bisa juga berbeda fisioterapinya gitu. Jadi lebih baik konsultasikan saja kepada dokter atau klinik, biar dia yang lebih melihat, yang lebih paham. Kalau tanya saya ya hanya bercerita berdasarkan pengalaman, bukan berdasarkan sakitnya anak Anda gitu. Bukan, berdasarkan pengalaman saya, analisa saya, seperti itu. Down syndrome ini dokternya bilang, ini dokter kandungan anak, tugas kita selama seminggu ini adalah nanti itu baru akan bisa miring. Anak kan nggak bisa, istilahnya tuh lumpuh, tidak bisa miring, bisa ngapa-ngapain. Tugas kita, tambah kalau kayak gitu aku tambah panik, sebenarnya tuh panik, cuma bisa miring gitu. Lalu karena kita maksa untuk pulang dari rumah sakit itu, fisik anak kami gitu itu sangat kaku guys, kaku, nggak bisa diangkat, nggak bisa digendong, istilah Jawanya itu diemban, digendong menggunakan. Betapa sebagai orang tua kita menghancur, masa depan kita seakan-akan hancur. Sekali lagi ini saya menggunakan terapi, yang terapi ini tolong jangan ditiru karena ini tidak ada di pengobatan medis gitu. Terapi ini tidak ada di pengobatan medis. Terapi ini lalu kan yang penting saya di situ, anak saya yang penting bisa digendong dulu, bisa diajak jalan-jalan dulu, bisa diajak refreshing dulu biar enak diemban, digendong itu kaku, seluruh badannya tuh mulai dari kepala sampai kaki itu kaku, masih sangat kaku. Lalu saya gunakan alternatif terapi ini tolong jangan ditiru, tidak saya katakan lah, nanti kalau ditiru nanti salah malah patah tulang gitu. Gunakan terapi yang hingga pada saat itu tubuh anak saya itu menjadi sangat lemas, yang intinya itu menjadi sangat lemas. Saya heran, kok bisa tambah lemas begini gitu. Jadi seperti kain, saat diangkat itu seperti kain, sangat lemas gitu. Nah, ini sudah dari kaku itu menjadi sangat lemas dan sangat lentur itu, karena pada saat pasca kejang itu, saat kejang dia mengalami pemuaian pada tulang itu renggang semua ya. Yang penting di situ tak ajak jalan saya sambil menangis gitu, tak ajak jalan sambil menangis. Yang penting kan bisa digendong gitu. Saya sama istri saya itu sudah senang, yang penting bisa digendong meskipun badannya sudah tadi sangat lemah gitu. Lalu di rumah itu itu anak itu tetap seperti di rumah sakit ya gitu, seperti di rumah sakit. Itu pembawaannya adalah nangis terus nangis terus gitu. Nah, aku minta supaya istri jadwal tidurnya tolong diubah, aku gitu. Ayo kita ubah jadwal tidurnya. Istri tidak mau karena saya bukan dokter atau bukan pelajar yang memiliki jurusan kedokteran. Istri saya nggak mau gitu. Lalu kita kembali lagi pada dokter itu, karena itu BPJS kebetulan masih bisa aktif, tapi setelah itu tidak bisa aktif gitu. Tapi saya nggak apa-apa, saya terima kasih pada pemerintah karena saat sakit itu kebetulan kita mendapatkan sumbangan dari pemerintah yang namanya BPJS itu, meskipun setelah sampai rumah itu tidak aktif. Dokter ini, apalagi yang ini kan dinangin dokter muda ya, itu bingung karena aku khawatir membuat istri saya panik kalau saya ceritakan. Ini itu tidak masalah, yang masalah itu adalah jadwal tidurnya yang perlu saya ubah gitu. Setelah konsultasi sama dokter,
akhirnya ucapan saya ini diterima oleh dokter tersebut, dan hingga akhirnya istri saya itu percaya gitu, percaya pada ucapan saya. Terus saya melakukan berdasarkan analisa saya melakukan terapi sendiri yang teman-teman bisa lihat di situ, namun situ hanya sebatas tidak lengkap lah istilahnya. Namun menggunakan terapi itu juga sudah mempengaruhi 90%. Nah situ. Mental, karena Down syndrome itu mempengaruhi mental sama fisik. Dan akhirnya istri saya mengikuti saya gitu. Sebelum terapi ini jadwal tidurnya dirubah dulu sebelum terapi, sehingga dia bisa menerima untuk terapi. Setelah saya terapi tidak ada 1 minggu dia sudah bisa mengangkat leher gitu. Seperti ini, mengangkat leher. Itu terapinya sama seperti kayak yang itu. Tolong di apa itu resapi ucapan saya di situ. Itu karena saya di situ untuk praktek terapinya itu sebentar. Nah gitu. Karena anak itu masih keadaan sakit ya di situ. Itu udah ada 1 minggu. Itu sudah bisa angkat leher. Lalu tak bawa lagi ke klinik. Dokter yang menangani saya itu perubahannya katanya itu luar biasa. Nah, karena berhubung BPJS ini juga sudah non aktif, sehingga kami itu membayarnya dengan pembayaran yang tinggi. Yang bagi kami itu keberatan karena BPJS non aktif harus daftar di situ BPJS mandiri, misalnya iuran. Maka saya memutuskan terapi di rumah. Nah, gitu. Karena merasa ilmu saya ini kan belum pernah tak praktekin ya, masih sekedar teori yang baru saya praktekkan, karena belum pernah ke orang lain juga. Aku memanggil tukang pijit namun tukang pijit umum. Nah, biasanya tukang pijit ini kan juga ada pengalamannya itu untuk kira-kira bagaimana kalau kita sharing di situ. Nah, namun ternyata dalam pijit itu cuma ngefek 10% dan kita hentikan. Saya menggunakan terapi sendiri. Nah, setelah itu harus teman-teman, kalau misalkan kan banyak yang tanya ya di fisioterapi itu bagaimana terapinya begini. Yang sudah saya sebutkan itu adalah teratur 1 demi 1. Kita nggak bisa langsung sembuh set gitu, nggak bisa. Kita 1 demi 1 dulu bunda, 1 demi 1. Itu kalau misalkan kan banyak yang tanya ke saya itu. Namun kalau saya melalui WhatsApp saya nggak mau karena mengganggu waktu saya. Jadi teman-teman konsultasikan kepada dokter, yang di dokter itu secara mata itu bisa melihat gitu, yang tahu bukan saya. Kalau saya adalah berdasarkan pengalaman saya gitu. Setelah itu kami sudah nggak pernah ke dokter dan melakukan terapi sendiri ya gitu guys. Melakukan terapi sendiri gitu. Nah untuk mata ini juling gitu, tetap kalau misalkan itu ini yang paling banyak tanya. Nah ini yang paling banyak tanya. Yang penting jangan langsung kepada terapinya dulu. Saya ingatkan lagi kepada ini yang sering tanya, yang sudah banyak tanya ke saya, orang tua, ayah atau bunda ini yang tanya kepada saya tekankan untuk anak ini bisa mengunyah atau memasukkan makanan melalui mulut ini secara sempurna dulu. Nah, yang saya tanyakan di situ, jangan langsung pada terapinya. Kalau sudah bisa memasukkan makanan melalui secara sempurna ini, nah gitu, atau lepas dulu selang yang mengikat di dalam tubuh ini tuh dilepas dulu. Kan kemarin ada saya sudah tanya terapi banyak begini tapi masih selangnya tuh masih menempel. Saya suruh untuk jemur di matahari tapi selangnya ini menempel ternyata. Wah ya berarti saya salah gitu, saya nggak melihat langsung masanya. Jangan gitu, jadi ini dilepas dulu semua, jangan langsung dijemur di matahari. Kalau masih mengikat selang itu ke dalam hidung untuk sebagai makanan, jangan, itu dilepas dulu, semua dilepas dulu. Dan pastikan anak-anak bunda ini sudah siap
menerima makanan atau sudah bisa memasukkan makanan ke dalam perut itu dengan baik ya, gitu baru kita menggunakan terapi jemur di bawah sinar matahari, istilah Jawa itu DD seperti itu. Nah gitu, itu adalah upaya untuk mengatasi sindrom motorik ya, gitu ya, motorik pada fisioterapi itu gunanya untuk fisik ya, fisioterapi fisik, terapi fisik ya gitu. Kan kalau terapi fisik ini udah sempurna, udah baik ya, sudah baik jalannya, sudah baik ototnya, maka gitu di dalam jiwa yang sehat terdapat masalah di dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat juga gitu. Imbal baliknya itu sama. Nah jiwanya, nah fisiknya sehat kuat, maka mentalnya pun juga sehat. Nah, akhirnya proses untuk terapi fisioterapi mental ini lebih mudah gitu. Yang penting fisiknya sehat dulu. Nah, kan ada pepatah bilang kan, di dalam jiwa itu badan yang sehat kuat terdapat jiwa yang sehat. Nah, gitu. Entah itu benar atau tidak, maksudnya benar atau tidak itu susunan bahasanya gitu, tapi yang intinya seperti itu gitu. Teman-teman bisa googling lagi ya. Pokoknya kalau fisiknya sehat, maka jiwa itu mentalnya ini juga sehat. Biasanya kan lebih mudah seperti itu. Nah untuk terapi itu gimana? Teman-teman bisa mengajak bercanda gitu, bisa lain-lain diperlihatkan jalan-jalan, dilihatkan hal yang indah-indah gitu. Nah ini kalau misalkan waktu fisioterapi, waktu proses di sana itu lupa ingatan lupa ingatan untuk memancing untuk terapinya, memancing sensorik. Kalau dalam mental itu namanya sensorik, kalau dalam fisik itu motorik. Tapi itu nggak penting, karena penting pada intinya itu cuma penting untuk penamaan saja gitu, intelektual saja gitu. Yang penting ini adalah mental atau fisik ya, gitu, yang lebih mudah dipahami. Kan dia lupa ingatan gitu, ini semua aku ingat anak saya itu nah, gitu. Dulu saat melihat mendengarkan suara lagu ini dia akan tertawa terus. Kita mempunyai kenangan di situ, gitu. Saya pancing di situ, dan dia benar di situ dia agak tertawa. Lalu saya ingatkan lagi tentang itu sehingga tertawanya semakin keras. Nah itu upaya terapi saya. Ya, mungkin di situ ada nggak di dunia medis seperti itu, nggak, saya juga kurang tahu ya. Ya mungkin ada, pasti ada itu. Saya tahu. Akhirnya dia bisa tertawa lepas, dan saya selalu mengingatkan gitu, kalau mengajak humor di situ tak tambah lagi. Lalu dia juga halusinasi juga begini itu dalam sistem lemah. Nah itu kalau misalkan teman-teman ini anaknya yang baru proses hilang ingatan itu bisa menggunakan seperti itu Bunda, bisa menggunakan cara saya seperti itu. Namun kalau tidak memiliki pengetahuan medis, saya mohon dampingan dari medis yang resmi dari rumah sakit, bukan dari dukun. Nah gitu ya. Contohnya gitu, kalau misalnya orang-orang desa gitu itu kan langsung larinya ke dukun. Kalau itu lalu ketempelan jin iprit ya gitu kan nggak boleh. Ketempelan jin iprit, ketempelan jin. Kalau dukun biasanya kan faktanya gitu, ketempelan ekor kuda gitu, nggak boleh gitu. Itu hanya berdasarkan feelingnya dukun itu, bukan berdasarkan ilmu medis. Nah seperti itu Bunda. Jadi kalau misalkan tidak memiliki pengetahuan lebih, Bunda bisa, atau memiliki uang lebih, Bunda bisa minta dampingan dokter fisioterapi gitu. Ingat kalau misalkan tadi kan biasanya yang tanya itu anak saya menangis terus, sama anak saya juga menangis terus gitu. Yang perlu Bunda perhatikan di sini adalah mengubah jadwal tidurnya, diubah gitu, supaya anak ini memiliki relaksasi yang artinya istirahat dengan sempurna. Kalau sudah memiliki
istirahat secara sempurna, akhirnya badannya itu menjadi lebih segar. Kita yang ngurus juga itu menjadi lebih segar juga gitu. Tidurnya diatur supaya teratur gitu. Nah kalau sudah segar gini, akhirnya menerima terapi pun dia juga lebih rileks, lebih bisa menerima terapi seperti itu. Kenapa saya lepas minta cepat-cepat dikeluarkan di rumah sakit? Kalau di rumah sakit itu kan banyak anak kadang menangis gitu kan, akhirnya anak ini tidak bisa istirahat dengan sempurna gitu, tidak bisa dengan sempurna, akhirnya juga mengganggu fisik. Kalau sudah fisiknya terganggu, maka mentalnya juga ikut terganggu gitu. Saya cepat pulang, setelah pulang ternyata 3 bulan sembuh total. Saya berikan judul itu 3 bulan ya, karena tepatnya memang 3 bulan tuh sembuh total dari meningitis. Nah gitu. Ingat dari setelah meningitis ada namanya sindrom Down syndrome. Nah gitu. Down syndrome ini juga terjadi karena faktor lain-lain, kecelakaan tadi atau keturunan juga bisa, dan faktor-faktor lain. Nah gitu. Namun syndrom ini secara psikologi ini saya lihat ini tidak hanya pada anak saja, pada orang dewasa pun juga banyak, namun kadarnya itu tidak kelihatan gitu. Nah, jadi yang tanya itu urutannya tuh seperti itu, nggak langsung ngawur, nggak ada aturannya gitu. Langsung gini sembuh, enggak seperti itu bunda, enggak seperti itu, ada aturannya. Yang tahu itu yang dari mana dulu kita harus mulai gitu, itu adalah dokter medis yang mendampingi bunda. Kalau misalkan bunda tidak memiliki wawasan lebih atau logika yang nalar untuk hal tersebut, maka gunakanlah pendamping gitu. Karena pada fisioterapi sendiri yang saya kemukakan itu cuma sebagian kecil, itu hanya untuk mereflekskan otot-otot atau supaya badannya tidak kaku, itu aja gunanya, itu di situ itu saja. Namun secara arti itu ada aturannya gitu, aturannya yang lebih luas gitu. Jadi tidak bisa meniru saya itu saja langsung sembuh gitu ya, tergantung juga tadi yang namanya istilahnya itu apa itu stadiumnya gitu, kadar atau tingkatan sakitnya gitu. Dan memang setelah saya cek di situ kan banyak yang tidak sembuh total dan normal kan setelah pasca meningitis. Bunda gunakan itu saja yang sudah saya terangkan itu, coba dipraktekkan, mudah-mudahan bisa sembuh total. Dan saya berharap tidak ada anak-anak seperti itu lagi, karena waktu di situ aku sangat menyesal. Waktu aku di rumah sakit itu sangat menyesalnya apa, kenapa aku tidak ambil jurusan dokter spesialis anak saja gitu. Aku menyesal. Jadi melihat semua anak di situ yang sakit, saya juga sangat prihatin gitu, bukan pada anak saya saja, pada semua anak. Hingga saya berjanji di situ akan belajar kedokteran. Namun karena saya sudah di luar masa pelajaran, di usia yang di luar belajar ini, ya hanya bisa mendoakan saja semoga yang dari rumah saya itu sembuh semua. Namun sekali lagi vonis dokter itu kadang bisa salah ya gitu, kadang bisa salah. Jangan lemahkan mental Anda gitu hanya karena vonis dokter. Kalau kita usaha bisa, yang contohnya anak saya ini bisa setelah terapi itu memiliki kemampuan motorik maupun sensorik yang lebih bagus dari sebelumnya. Karena memang sebelumnya anak saya itu mengalami istilahnya sindrom Down atau Down syndrome ini, yang salah satu cirinya adalah anak saya itu sebelumnya memang terlambat untuk duduk, terlambat untuk jalan, dan terlambat untuk bicara. Nah, itu termasuk salah satu indikasi dari sindrom Down atau Down syndrome ini gitu. Dan puncaknya adalah terkena virus yang namanya meningitis. Nah, gitu. Puncaknya itu di situ.
Namun setelah kejadian itu dia memiliki fisik yang kuat, itu dia nempeleng ayahnya ini atau ibunya itu sangat ngeri gitu, dan fisiknya lebih kuat gitu. Dan daya ingatnya pun juga bagus ya, gitu. Setelah kita terapi seperti itu, itulah sebatas ilmu terapi. Nah ini oke, di sini kita akan libas semua ini karena aku menggunakan ini kok lama gitu. Oke, alternatif aku menggunakan ambil namanya yang masih baru ya, atau bisa juga menggunakan ini. Nah gini, yang kalau ini aduh keluka ini guys. Nah ini apa ini guys, enaknya ini guys, ambil ini saja. Oke, di sini saya persingkat ya, karena dalam setiap pertemuan aku akan kadang kalau pikiran saya fit juga memberikan tips-tips atau pengalaman-pengalaman hidup gitu yang saya sampaikan gitu. Namun kita juga belajar self jam tangan ini. Ini aku gunakan ambil ini ya. Namun ini butuh proses, nggak seindah saat konten. Nah, gitu perlu proses dulu. Oke, saya jeda dulu, guys. Oke, setelah kita selesai proses finishing seperti ini, maka jam tangan yang tadinya itu sudah mengalami atau terserang kreak tadi. Nah, ini kalau kreaknya kreak gangster itu tidak enak, tapi kalau kreak telur ya enak ya. Kreak dari Bandung, kreak telur itu enak. Nah ini sudah halus seperti ini, teman-teman bisa lihat ya, ini sudah halus daripada yang burik kayak tadi ya, gitu. Maka selanjutnya yang perlu kita perhatikan adalah ini dulu sebentar, nah, gitu. Seperti ini ya, ini kita ini tidak masalah kalau backcase atau belakang ini ke bawah itu, kalau menurut saya itu adalah nomor sekian, karena yang ditampilkan objek yang disorot dari jam tangan ini adalah luarnya atau mukanya gitu, sama kayak wajah Anda yang paling disorot tuh mukanya. Itu cowok nggak cewek, itu yang disorot adalah mukanya dulu gitu, bukan lalu lain-lainnya. Cantik enggak, ganteng enggak, seperti itu. Oke, tadi mana pincat saya ini guys, aku harus menggunakan pincat yang khusus. Nah ini yang khusus, bukan kuningan ini. Oke, ini setelah itu ini bisa dinamakan background atau plat jam. Nah gitu, itu umumnya dinamakan plat jam tangan pada untuk yang ini guys. Gitu. Seperti ini, kita bersihkan dulu mesinnya ya, kita bersihkan gitu. Nah sudah mengkilat seperti ini. Kita masukkan lagi, ini ada cukup lah, kalau untuk ininya udah lumayan cukup daripada tadi ya sih. Yang penting pantas gitu, pantas gitu. Saat teman-teman memakai aksesoris itu atau memakai baju, nah itu yang penting mahal atau yang penting pantas, nah, seperti itu, sama halnya seperti itu. Namun kalau teman-teman menilai itu dari segi keawetan, maka yang penting mahal ini memiliki peranan penting, nah gitu. Kalau teman-teman menilai suatu hal dari segi yang penting pantas, itu yang penting dipakai itu bagus, cocok, itu anggarannya lebih murah biasanya, secara logika itu seperti itu. Nah ini sama halnya tujuan saya itu mengajarkan tentang pentingnya logika gitu dalam suatu ilmu yang saya sebut mantek itu. Kita cek dulu ya. Oke, mesin sudah kita dengarkan dan bunyi detaknya tek tek tek. Kalau dalam tubuh manusia secara medis itu dinamakan tuh darah. Saat kita percas ini darah itu mengalir tuh
terasa gitu. Atau kalau mendengarkan mendengarkan secara audio, kalau dipegang kayak gini kan darah kan nggak ada detaknya ya, itu nggak bisa, harus bisanya dipegang, dirasakan, nah gitu. Tapi kalau jantung itu kan bisa didengarkan, sama dengan deg-deg, sama aku mendengarkan jam tangan ini juga sama seperti itu. Aduh, ini tadi mana guys? Nah, ini aku lepas sedikit saja hilang, sebentar. Akhirnya ketemu, ternyata di bawahnya ini guys, di bawahnya ini ya gitu. Ini saya ibaratkan tadi yang menempel di dalam casing jam tangan ini adalah kanker, nah, gitu. Kanker itu tidak menempel, maksudnya tidak, istilahnya gimana ya, tidak pada bagian organnya, dia hanya menempel di bagian organ. Dan jika sudah menempel, maka organ yang ditempeli kanker ini akan terjadi istilahnya pembengkakan, nah gitu, pembengkakan pada organ yang ditempeli kanker ini gitu. Jadi kanker itu ada stadium 1, 2 gitu. Dan mudah-mudahan kita semua itu terhindar dari yang namanya kanker, itu harapan kita gitu. Amin ya guys, amin gitu. Namun kalau misalkan gimana ya, orang yang sudah terkena kanker itu sakitnya luar biasa, karena kesakitan ini karena terjadi pembengkakan pada suatu organ sehingga mempengaruhi komponen organ yang lain seperti fungsi penglihatan. Kalau kanker itu di area mata gitu, pusing, nah gitu. Kalau kanker itu tergantung di mana letaknya, karena itu akan mempengaruhi sebagian komponen yang ada di sekitar. Oke, ini kita lanjutkan ke sini. Pada kanker itu sebenarnya kita sebut bakteri itu bisa yang menempel di suatu organ gitu guys. Nah, seterusnya ini sebentar ini. Nah, kita pasang gitu. Dan itu kalau misalkan dia kalau misalkan itu secara logika itu, kalau kita lihat itu tomat. Nah, itu tomat ini bukan hanya untuk bukan untuk kecantikan saja. Tomat ini juga bisa pengobatan, cabai juga gitu. Kalau misalkan teman-teman tahu Cleopatra itu adalah seorang wanita gitu yang menguasai 10 bahasa atau berapa, itu yang saya di sini saya katakan banyak bahasa. Jadi kenapa Cleopatra disebut jenius pada masa itu, karena Cleopatra mengetahui semua budaya dari orang-orang gitu, dan memiliki peluang untuk membaca itu melalui sebuah buku. Nah, gitu Cleopatra. Jadi orang jenius pada masanya ini, karena pada dulu itu kan nggak ada sekolah formal yang secanggih ini ya gitu. Cleopatra gitu. Namun karena dia wanita gitu, jadi pengobatannya yang paling mutakhir itu adalah di kecantikan, karena kecantikan bagi wanita ini adalah segala-galanya. Oke, setelah ini gimana guys ya? Ini tadi menempel jarum detiknya menempel di kaca seperti ini. Lalu kita bersihkan.
kita bersihkan ini dalamnya ya. Nah, kita bersihkan dulu kacanya ini. Oke, sebentar. Oke, ingat untuk memasang apa ini ya, apa itu ada koakan atau perumahan kaca, ini dipasang dulu sebelum kita memasang kacang. Nah, pada kaca ini juga ada finishing ini tempatnya bukan di dalam tapi di luar. Ini bisa kelihatan ya, finishing yang sudah saya ajarkan untuk memfinishing kaca itu seperti apa. Nah, seperti ini jatuh set. Nah gitu. Nah gitu. Nah, untuk kanker ini, kalau kemarin aku sempat menjadi wartawan sebentar, itu ada istilahnya itu akar bajagah. Nah, akar bajagah ini ternyata memiliki antioksidan terhadap kanker, nah, gitu. Namun kalau kita di sini membahas logika, karena di sini kita sudah membahas logika, itu nggak cuma akar bajagah, jeruk nipis, nah itu mengandung apa ini jangan sampai ini juga nempel ya. Kalau nempel terlalu ke bawah juga nanti akan bersinggungan dengan jarum panjang, kalau ke atas juga akan bersinggung dengan kaca gitu. Jadi kita jadikan di sini. Oh ini ke sebentar. Ini sudah cukup. Ini ke bawah lagi juga masih bisa ya, jangan sampai bersinggung dengan jarum panjang dan bersinggung jarum pendek. Oh, aduh, ini lepas lagi nih guys. Nah ini kita cabut dulu, karena pada proses ini tuh terjadi cabut semuanya dulu juga bisa, biar tidak gimana ya, ribet. Nah gitu, biar tidak ribet kita gitu, kita cabut dulu mesinnya seperti ini. Nah, biar tidak ribet kita pasang dulu mesinnya. Kita lepas dulu jarumnya, kita sesuaikan, senterkan dulu seperti ini. Oke, kita tadi ada kecelakaan dikit, kameranya tersandung. Kita lepas dulu jarum ini, kita atur sesuaikan dengan yang baik gitu. Kita atur dulu ini guys ya, kita atur dulu. Ini kan tadi ada kecelakaan dikit, kita atur detaknya apa masih ada. Oke, masih ada, yang berarti yang pasti bisa dipastikan bukan kemungkinan lagi ya, mesin ini itu hidup. Nah, gitu. Nah, kita tarik gini aja supaya mesin itu tidak berputar. Kita pastikan ini dulu bisa. Nah gitu, bisa dulu, pastikan dulu bisa. Set. Nah
Lalu jarum panjangnya kita pastikan udah rapat ya, biar nanti itu tidak gimana ya, tarik ke bawah dikit karena tadi agak menonjol dikit. Nah gitu. Yang penting antar jarum ini tidak saling bersinggungan, tidak saling menempel. Nah gitu, akhirnya nanti lajunya mesin pun juga enak gitu, nggak berat dan tidak menyebabkan kerusakan. Kita atur dulu ke posisi yang bagus. Nah gini, ini belum masuk ya, ini belum masuk setelahnya, jadi aku bisa memutarkan ini. Nah gitu. Nah ini baru kalau sudah masuk seperti ini, kita baru paskan di asnya jam ini. Nah karena dalam ini ya sudah bisa, sudah cukup, baru kita pasang ini. Oke, dalam pengobatan ini, karena kita kebetulan tema kita ini adalah pengobatan, jadi pengobatan itu dibagi menjadi dua, yaitu medis dan non medis ya gitu. Untuk medis sendiri adalah pengobatan yang berkaitan dengan fisik, dan non medis juga berkaitan dengan fisik. Nah gitu, jadi semuanya berkaitan dengan fisik. Kenapa saya mengatakan dengan fisik? Karena faktor utama yang diserang oleh baik penyakit itu adalah dampaknya di fisik gitu. Kan sudah saya bilang, metafisika adalah hal-hal yang tidak nampak gitu, bahkan diraba dengan nalar. Itu kalau nalar kita nggak sampai ya. Namun kalau sudah kita ketahui prosesnya itu, maka tidak ada istilah metafisika, karena semua berawal dari kinerja fisika gitu. Untuk non medis ini biasanya berkaitan dengan mental gitu. Jadi kadang kalau misalkan di bawah, sebentar saya taruh sini. Oh ini masih nempel dikit. Di dunia kedokteran itu saat di ronsen, di scan gitu, scan bahasa dokterannya itu kan nggak ada penyakitnya gitu. Jadi kalau sudah diketahui penyakitnya, nah itu akhirnya diketahui, ditangkap secara nalar, itu biasanya dilarikan ke psikolog, psikiater sama. Itu berarti gangguan jiwa. Gangguan jiwa ini tidak melulu orang gila itu, yang tidak, itu tergantung stadiumnya tadi, ada tingkatannya tadi, tingkat keparahannya tadi. Untuk non medis sendiri ini gitu, ini juga sudah saya pernah alami gitu, pernah praktekkan, yang dimana orang itu dibawa ke dokter, maupun kalau di sana kan tidak mengenal psikolog, tahunya ya dokter sama dukun gitu. Itu ndak bisa sampai menahun. Nah itu nanti kita jabarkan nanti di season berikutnya aja, karena di sini sudah cukup kita membahas soal pengobatan medis ya gitu, yang
membahas apa tadi, sindrom apa itu, aku lupa itu. Terus pokoknya itulah ya. Kelemahan apa itu sistem motorik dan sensorik ya, itu ya berarti Down syndrome atau sindrom Down. Nah, itu karena aku tidak menghafalkan masalahnya, jadi aku hanya memahami. Jadi katanya itu kan, kalau kata itu kan berkaitan dengan itu, kalau itu secara majas itu. Oke, kita pasang. Nah, gitu. Nah, ini satu pesan lagi karena ini masih berkaitan di anak saya itu, kalau misalkan di ICU itu gimana ya, kalau menurut saya itu jangan ditinggalkan, jaga dan usahakan untuk sadar, cepat sadar. Nah, aku dulu saya katakan gitu. Itu nanti kita bahas, supaya di ICU itu kan orang nggak sadar. Kalau dia terlena dan akhirnya tidur, maka terjadilah, ini cuma upaya tapi semua tergantung takdir, terjadilah istilahnya meninggal dunia kalau sudah terlanjur. Tapi usahakan kesadarannya dijaga dan usahakan cepat bangun. Nah gitu, cepat sadar. Orang di ICU itu kan artinya tidak sadar gitu. Itu nanti kita akan jenguk tadi, karena itu sudah saya praktekkan dan kebetulan 1 jam kemarin, nggak ada 1 jam itu langsung bisa sadar gitu. Dan dokternya pun juga heran. Nah, gitu. Itu istri saya yang dampingi, keluarga saya kalau di situ lihat semua. Itu karena kita sudah berpikir logis seperti ini sampai sini ya. Karena semua apa itu informasi atau ilmu pengetahuan itu dasarnya adalah logika. Nah, gitu. Logis, itu logos itu sama. Oke, kita masukkan seperti ini ya. Nah, untuk bagian ini tuh bukan karak atau kreak yang sebenarnya. Ini adalah proses korosi karena lem, yang korosi itu lemnya yang menempel, bukan karena platnya sudah ketempelan istilahnya kanker fake gitu ya. Kita bersihkan ini dulu, menggunakan ini juga bisa. Aduh, menggunakan apa saja bisa. Sedotan ini juga bisa. Ini cukup seperti ini. Ini kalau misalkan dalam istilahnya yang sebut saya kanker tadi, bakteri yang menempel di organ itu masih stadium 1 gitu, atau masih gejala. Makanya kita perlu minum jeruk nipis ya, gitu. Kalau bisa kadar gulanya dikurangi karena ini untuk obat, atau kalau bisa nggak usah sama sekali menggunakan gula gitu, biar ekstrak jeruk nipis dari vitamin C itu lebih mendominasi. Nah, gitu, istilahnya lebih manjur. Kita masukkan sini ya. Nah, seperti ini. Tidak bisa pakai seperti ini. Cepatlah lagi berbulu. Mobil berbulu yuk. Berbulu hitam atau berbulu kuning? Hitam. Hitam. Enggak ada berbulu kuning toh? Adanya berbulu apa? Hitam. Hitam sama? Hitam sama putih. Nah, itu lawan kata, guys. Jadi dunia ini tuh berpasang-pasangan sebenarnya. Semua yang ada di Indonesia ada yang namanya sakit, ada juga kesembuhan. Ada penyebab, ada juga obat. Nah, gitu, seperti itu. Ada wanita, ada pria. Nah, itu.
Nah ini terjadi apa ini, error, mesin tuh error. Nah untuk mesin error ini udah tak kasih tahu caranya adalah karena ini terlalu menekan. Nah gitu itu teman-teman bisa playback kembali ke daftar cara sesuai jam tangan karena ini jadi error ya. Ini nanti ditambahi sedikit atau dikasih teknik pengganjalan dengan tisu. Nah gitu itu sama gitu karena ini kemarin mungkinnya itu kan error seperti ini terus diketok-ketok seperti ini sehingga jarum itu naik gitu. Mungkin prosesnya itu seperti itu tapi saya juga ini cuma asumsi saya itu bisa salah, artinya mungkin jatuh atau apa gitu. Namun kalau secara mekanisme ini terjadi error di sini itu faktor asnya kurang panjang gitu. Sebentar sini. Ayo. Kolaki. Lulu. Oke ini tadi mana ini guys yang satu guys. Ayo guys, satu. Nah ini setupnya sebenarnya sudah sangat jelek. Ini kalau teman-teman mau menyempurnakan ya diganti semuanya. Kalau misalkan hanya untuk sudah dipakai karena tukang servis seperti ini ya. Kalau customer gitu, klien kalau dalam dunia medis atau customer dalam dunia selling gitu. Itu customer itu pembeli. Kalau service, customer service itu pelayanan pembeli ya, kadang ada service-servicenya itu. Kalau cleaning service itu tingkatnya itu lebih besar daripada manager karena yang Anda dengar kali ini tidak benar. Cleaning service apa itu? Pembersih bagian pembersih. Oke di sini sudah bisa dan sekarang udah nampak keren dan sehat. Kita lihat di sini ya. Nah, ini sudah bersih semua dari kreak-kreak yang mengganggu gitu. Atau dari bakteri metal gitu yang korosi itu sudah sangat bersih seperti ini. Oke nanti kan tadi channel Jodelawa.